Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talabah, kaifa halukum al-yawm? La'allakum fi khair wa la'allakum fi amanillah. نواصل درسنا في الآداب والأخلاق من كتاب العلم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. نأتي في كتب مختارة لطالب العلم. Segala puji ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di adab dan akhlak dengan Kitabul Ilmi, dan sekarang masuk pada pembahasan kutub mukhtaratun li talibil ilmi, buku-buku atau kitab-kitab yang direkomendasi, kitab-kitab recommended untuk para pencari ilmu. Dalam pembahasan kali ini kita akan bahas kitab-kitab apa saja yang cocok bagi pencari ilmu yang direkomendasi oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya. Dan beliau merekomendasi bagi para pencari ilmu itu kitab-kitab dari sisi akidah, hadis, fikih, al-faraid, tafsir, dan lain sebagainya. Dan maka di sini awalan al-aqidah. Kitab-kitab yang recommended tentang akidah, yaitu ada kitab Salasatul Usul, kitab Al-Qawaid Al-Arba', kitab Kashfus Syubuhat, dan kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid ini yang kita bahas di pelajaran akidah, yaitu syarahnya Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Maka keempat kitab ini adalah ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kemudian ada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, kitab Al-Hamawiyah, dan ada kitab At-Tadammuriyah. Maka ketiga kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian ada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Syekh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi. Kemudian kitab Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah ditulis oleh Abul Hasan Ali bin Abil Aiz. Kemudian kitab Ad-Durar As-Sunniyah fil Ajwibah An-Najdiyah punya Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah. Kemudian ada kitab Ad-Durrah Al-Madiyah fi Aqidatil Firqatil Marodiyah, tulis oleh Muhammad bin Ahmad As-Safarini Al-Hambali. Tapi ini adalah kitab-kitab tentang akidah yang recommended, yang direkomendasikan bagi para pencari ilmu. Dan kemudian lanjut, yang kedua adalah kitab-kitab tentang hadis, seputar hadis. Yang pertama ada kitab Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kitab Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram, punya Asy-San'ani. Kemudian kitab Nailul Autar Syarhu Muntaqa Al-Akhbar, punya Imam Asy-Syaukani. Kemudian ada kitab Umdatul Ahkam lil Maqdisi, Kemudian ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, punya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Kemudian ada kitab Bulughul Maram, punya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kitab Nukhbatul Fikri, punya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada Al-Kutub As-Sittah, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Kemudian ada Ar-Ruju' ilal Usul, dan Tikrar,
Ini adalah faidah, dua faidah dari kitab Kutubus Sittah, yaitu ar-ruju' ilal usul, kembali kepada usul, kemudian ada tikrar asma'ir rijal ala dhihnihi, penyebutan nama-nama rijal dalam sanad. Dan ini kitab-kitab hadis yang rekomendasi untuk para pencari ilmu. Ada Fathul Bari, ada Subulus Salam, kemudian ada Autor, Amdad al-Ahkam, Al-Arba'in an-Nawawiyah, kemudian ada Bulughul Maram, Nakhbatul Fikri, dan ada Kutubus Sittah. Dan sekarang yang ketiga adalah kitab-kitab seputar fikih. Ada kitab Adabul Masyi ila Shalah, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ada kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisari Al-Muqni', punya Al-Hijawi. Kemudian ada kitab Ar-Radul Murba' Syarhu Zadil Mustaqni', punya Syekh Mansur Al-Bahuti. Kemudian kitab Umdatul Fiqhi punya Ibnu Qudamah. Kemudian ada kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Al-Usul min Ilmil Usul ini ditulis oleh beliau, yaitu oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kemudian rabi'an, yang keempat tentang Al-Faraid. Kitab-kitab yang direkomendasikan bagi para pencari ilmu seputar faraid, ada kitab Matan Ar-Rahabiyah, punya Ar-Rahabi. Kemudian ada kitab Matan Al-Burhaniyah, punya Muhammad Al-Burhani. Ini tentang Al-Faraid. Kemudian tentang tafsir, ada kitab Tafsirul Qur'anil Azim, ini punya Ibnu Katsir rahimahullah, yang lebih dikenal dengan nama tafsir Ibnu Katsir. Padahal nama dari tafsir Ibnu Katsir itu adalah Tafsir Al-Qur'anil Azim. Kemudian yang kedua ada kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ini punya Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah. Ini juga kadang dikenal di sebagian kaum muslimin dengan nama Tafsir As-Sa'di. Kemudian kitab Muqaddimah Syekhul Islam fi Tafsir. Kemudian ada kitab Adwaul Bayan. Adwaul Bayan ini pembahasannya ada seputar hadis, fikih, tafsir, dan usulul fiqh. Kemudian yang terakhir, kitab yang direkomendasi, kitabun Kutubun 'Amma fi Ba'dil Funun, kitab-kitab secara umum. Di luar itu ada yang pertama fil nahwi, tentang nahwu, yaitu ada kitab Matan Al-Ajurumiyah, atau Matan Jurmiyah. Kemudian juga dalam nahwu ada Alfiyah Ibnu Malik. Ini direkomendasi bagi para pencari ilmu. Ada Matan Jurmiyah, ada Matan, ada Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian fi sirah, dalam sejarah, tentang sirah, yaitu ada kitab Zadul Ma'ad, punya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian ada kitab Raudatul Uqala, punya Ibnu Hibban Al-Busati. Kitab ini banyak membahas tentang athar para ulama dan para ahlul muhaddits, ahlul hadis. Kemudian ada kitab Syiar A'lam An-Nubala, punya Az-Zahabi. Jadi beberapa kitab yang direkomendasikan untuk para pencari ilmu tentang akidah, yaitu dari Salasatul Usul sampai kitab Ad-Durrah Al-Madiyah fi Aqidatil Firqatil Marodiyah. Kemudian seputar hadis, dari kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari sampai Kutubus Sittah. Kemudian tentang fikih ada kitab Adabul Masyi ila Shalah, sampai Al-Usul min Ilmil Usul. Kemudian Al-Faraid ada Matan Ar-Rahabiyah dan Matan Al-Burhaniyah.
Kemudian tafsir, ya ada tafsir Ibnu Katsir, ya sampai Adwaul Bayan, dan yang terakhir ya ada Matan Al-Jurmiyah sampai Syiar A'lam An-Nubala. Dan ya itu saja pembahasan kita pada pertemuan ini. Ya insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai fatwa-fatwa yang seputar ilmu. Syukran lakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.